Bab 691 Ketika manusia memiliki pikiran yang baik, surga akan memberikannya dukungan. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Terletak di kaki pegunungan Savaden adalah kota Eirwen. Kota yang makmur ini berada di bawah yurisdiksi langsung Sekte Misti. Sekte Misti telah ada selama hampir 3000 tahun, dan akarnya mengakar kuat di benua tengah. Sekte ini memiliki beberapa cabang di seluruh negeri, dan bahkan di seluruh benua lainnya. Eleanor dan Tetua, Lady Miriam, adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menangani cabang Sekte Misti di benua selatan. Mereka telah menemukan bakat Rebecca sejak awal, dan memutuskan untuk membawanya di bawah sayap mereka untuk dibesarkan sebagai salah satu pilar sekte mereka. Rencana mereka akan sempurna jika bukan karena duri yang bertuliskan nama William. Sekarang kehormatan dan martabat sekte mereka akan ditantang. Kedua tetua ini tidak dapat tidur nyenyak di malam hari, karena kecemasan dan ketakutan di hati mereka. Warga Eirwen tidak berbagi kekhawatiran mereka dan berada dalam suasana pesta. Setiap bangunan dan rumah telah menggantung lentera kepingan salju, yang merupakan tradisi lama ketika hari berdirinya Sekte Misti semakin dekat. Meskipun perayaannya masih seminggu lagi, beberapa kereta terbang dan artefak terbang khusus lainnya dapat terlihat terbang menuju pegunungan Savaden, tempat sekte itu berada. Mereka adalah delegasi dari berbagai faksi kuat di benua tengah dan utusan dari benua lain yang juga telah menerima undangan. Di antara jalan-jalan kota yang ramai, seorang pemuda gemuk dengan fitur di atas rata-rata, yang tampaknya berusia akhir belasan tahun berjalan dengan bangga. Dia mengenakan pakaian yang sangat mahal, dan siapapun yang melihatnya pasti akan menjulukinya sebagai anggota bangsawan atau pedagang kaya. Di sampingnya, seorang pemuda terpelajar yang juga berusia akhir belasan tahun berjalan dengan mantap. Pemuda itu mengagumi lingkungan di sekitarnya dengan tatapan tenang. Tidak seperti temannya yang gemuk, yang mengenakan pakaian mahal, pakaian sarjana itu agak polos. Namun, pakaiannya sangat bersih dan membuat sarjana itu tampak berkelas. Saat mereka berdua melewati pasar, seorang gadis kecil yang membawa sekeranjang apel salju menghampiri pemuda gemuk itu. "Tuan, apakah Anda ingin membeli beberapa apel?" tanya gadis kecil itu sambil tersenyum. Apel-apel itu baru dipetik dan sangat lezat. "Oing, berapa harga satu buah?" tanya pria gemuk itu. "3 apel seharga 1 koin perak," jawab gadis kecil itu dengan mata penuh harapan. Dia telah mencoba menjual apel-apel itu selama 3 jam terakhir, tetapi dia belum menemukan pembeli. "Apel-apel ini memang terlihat segar dan lezat," kata pria terpelajar itu sambil tersenyum. "Baiklah, kita akan membeli 6 apel. Ini dia." Gadis kecil itu hendak menerima koin itu dengan gembira ketika sebuah tangan meraih lengannya dan menariknya kembali. Sakit!" teriak gadis kecil itu kesakitan dan menjatuhkan keranjang yang dipegangnya. Apel-apel menggelinding di jalan, dan semua orang melotot ke arah lelaki kekar yang mencengkeram lengan gadis itu dengan kuat. Tingginya lebih dari 2 meter dan dikelilingi oleh belasan lelaki yang mengenakan jubah merah. "Gadis kecil, siapa yang memberimu hak untuk berjualan apel di wilayah kami?" tanya lelaki kekar itu dengan senyum sinis. Ia kemudian mempererat cengkeramannya di lengan gadis itu, membuatnya menjerit kesakitan. "Apa kau pikir hanya karena kau masih anak-anak, setan merah akan menutup mata terhadap ketidaktahuanmu?" Para pedagang di pasar menggertakkan gigi karena marah. Mereka semua ingin membantu gadis kecil itu, tetapi mereka takut setan merah akan datang dan mengacaukan bisnis mereka. Setan merah adalah geng terbesar dan paling terkenal di kota itu, dan penduduk setempat takut menghadapi kemarahan mereka. Mama!" Air mata gadis kecil itu jatuh seperti banjir saat ia memanggil ibunya. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi jalan utama untuk menjual apel yang dia dan ibunya petik di halaman belakang rumah mereka. Biasanya, dia hanya akan menjual apel di dekat rumah mereka, tetapi karena banyaknya pengunjung yang datang ke kota mereka, dia memutuskan untuk pergi ke jalan utama agar dapat segera menjual semuanya, dan pulang ke rumah untuk makan siang bersama ibunya. Orang-orang yang lewat menjauh dari tempat kejadian dan menatap gadis yang menangis itu dengan rasa iba. Kebanyakan dari mereka adalah orang asing, jadi mereka tidak ingin menyinggung para tiran lokal kota Eirwen. Nama pria kekar itu adalah Bach, dan dia adalah salah satu kapten setan merah. Dia berhasil mendapatkan posisinya dengan cara curang, dan merupakan seseorang yang suka menyiksa orang. Dia tidak peduli dengan usia atau jenis kelamin mereka. Selama dia bisa mendengar teriakan mereka,
dia dengan senang hati memuaskan hobinya yang menyebalkan itu. Karena kamu tidak membayar kami uang perlindungan, maka kami tidak punya pilihan selain menagihnya darimu, kata Bach dengan nada menggoda. Biaya perlindungan untuk layanan kami adalah 1.000 emas sebulan. Bayar saja, dan kami akan mengizinkanmu menjual apelmu di mana saja di kota ini. Bawahan Bach tertawa karena mereka telah melihat pemandangan ini berkali-kali di masa lalu. Mereka semua sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak ada yang peduli jika target terakhir kapten mereka adalah seorang gadis kecil yang baru berusia di bawah 10 tahun. Mama, tolong aku. Tangisan gadis kecil itu semakin keras. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menangis dan memanggil ibunya untuk menyelamatkannya. Au, anak malang, Bach terkekeh. Teruskan, telepon ibumu. Mungkin dia bisa membayar kita dengan merentangkan kakinya. Bawahan Bach tertawa setuju. Gadis kecil itu cukup cantik, jadi mereka yakin bahwa ibunya juga cantik. Mereka semua adalah orang-orang rendahan. Bagi mereka, seorang wanita dewasa jauh lebih baik daripada seorang bocah nakal yang masih basah kuyup. Pria kekar itu semakin menguatkan cengkeramannya dan terdengar suara retakan lembut, diikuti oleh teriakan gadis muda yang menggetarkan jiwa. Bach dan bawahannya tersenyum saat menggoda gadis yang menangis itu yang air mata dan ingusnya telah menodai wajahnya yang manis. Pria muda yang gemuk itu mendecak lidahnya dan berjalan ke arah mereka. Dia dan teman-temannya baru saja tiba di kota dan mereka telah melihat pemandangan menjijikkan ini. Itu membuat darahnya mendidih, jadi dia memutuskan untuk bergerak. Oi, jika kau tidak ingin kehilangan lengan itu, akan lebih baik jika kau melepaskan gadis itu. Oing, kata pria muda yang gemuk itu. Beraninya kau menghalangi makan siangku. Apakah tuan ini memberimu izin? Bach dan anak buahnya menatap remaja gemuk itu sebelum tertawa terbahak-bahak. Ini juga bukan pertama kalinya mereka melihat seorang ksatria berbaju sirah berkilau mencoba menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Sebagian besar ksatria ini sudah terkubur 6 kaki di bawah tanah, dan Bach telah menyiksa mereka sampai mereka menghembuskan napas terakhir. Wah, lihat apa yang kita miliki di sini. Bach menyeringai. Dia menilai pakaian remaja gemuk itu dan tahu bahwa dia berasal dari keluarga kaya. Apakah kau berbicara denganku, Pik? Sebagai salah satu kapten Red Devils, kekuatan Bach berada di tingkat adamantium. Dia bisa bertarung langsung dengan Centennial Beast, dan menghancurkan mereka dengan kekuatannya yang unggul. Karena itu, bahkan pemimpin Red Devils menyukainya, dan memberinya tugas untuk mengumpulkan biaya perlindungan di tempat yang paling menguntungkan di kota itu. Pemuda gemuk itu mendesah dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menginginkan Dominion, tetapi aku tidak bisa membiarkan orang yang tidak bersalah menderita. Karena kau menghalangi jalanku, aku tidak bisa menutup mata terhadap ketidaktahuanmu. Senyum Bach melebar saat kilatan jahat melintas di matanya. Jadi kau ingin berperan sebagai pahlawan. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menyelamatkan bocah nakal ini dari tanganku, gah. Kapten Red Devil tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena dia merasakan sesuatu yang keras menghantam sisi wajahnya, membuatnya terlempar ke arah kios buah di dekatnya. Gadis kecil itu berteriak keras saat dia kehilangan keseimbangan. Dia hampir jatuh ke tanah ketika sepasang tangan yang kuat menahannya di tempat. Pria terpelajar itu melantunkan mantra penyembuhan di lengan gadis itu, yang sudah mulai berubah menjadi warna biru yang lebih gelap. Pastikan untuk mengumpulkan biaya pengobatan untuk lengan patah anak ini, kata cendekiawan itu sambil fokus menyembuhkan gadis itu. Kompensasi tambahan juga diperlukan untuk trauma emosional. Oing, dapat, kata remaja gemuk itu sambil mengambil salah satu apel yang jatuh ke tanah. Ia lalu menggigitnya tanpa peduli bahwa apel itu sudah kotor. Renyah dan lezat bergema di udara, saat remaja gemuk itu makan dengan lahap. Bach meraung marah saat ia menyerang pemuda gemuk dengan mata merah. Ia telah memanggil pedang bajingan di tangannya, dan bertekad untuk membelah babi menjadi 2. Sarjana itu dengan lembut menggendong gadis kecil itu di lengannya dan berjalan menuju lokasi yang aman. Ia tidak peduli dengan temannya, karena ia tahu bahwa pria kekar itu bukanlah tandingan temannya. Ketika seseorang memiliki pikiran yang baik, surga akan memberinya dukungan, kata pemuda gemuk itu sambil memegang gagang penggaruknya dengan kuat di tangannya. Orang bodoh yang tidak tahu diri, aku akan menamparkan wajahmu. Mati, Bach meraung sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga.
Dia adalah salah satu tokoh besar dunia bawah di pegunungan Savaden, dan ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan seburuk ini. Zhu bahkan tidak melirik ke arah Bach, dan hanya mendorong penggaruk di belakangnya. Suara berdenting yang menggema terdengar saat kedua senjata saling beradu. Semua orang mengira remaja gemuk itu akan terpotong menjadi dua, tetapi pemandangan di depan mereka membuat mata mereka terbelalak karena terkejut. Pedang bajingan Bach terperangkap di celah penggaruk 9 gigi, tidak dapat bergerak maju. Zhu mendecak lidahnya saat dia memutar gagang penggaruknya, mematahkan pedang bajingan itu menjadi dua. Dia kemudian mendorong penggaruk itu ke belakang sekali lagi, membuat Bach terlempar beberapa meter di belakangnya. Kapten Setan Merah sekali lagi mendarat di kios yang sama tempat dia menabrak sebelumnya. Pedagang yang memiliki toko itu hampir menangis karena semua barang dagangannya hancur. Meskipun dia menghargai Zhu yang menyelamatkan gadis kecil itu, dia masih patah hati karena kehilangan keuntungannya. Gelombang kejut yang kuat meletus dari kios saat Bach melepaskan aura pertempurannya. Darah mengalir keluar dari hidungnya, sementara wajahnya berubah marah. Ini adalah kedua kalinya dia terlempar oleh lawannya dan kemarahannya telah mencapai puncaknya. "Aku akan membunuhmu," teriak Bach saat dia sekali lagi menerjang Zhu sambil memegang dua pedang pendek di tangannya. Zhu mencibir sambil melirik Bach. "Bisakah kamu?" Tiba-tiba, tubuh Zhu membesar hingga mencapai ketinggian 5 meter. Dia kemudian meninju ke depan, dan tangan kanannya yang kekar menghantam Bach yang mendekat ke tanah, menciptakan kawah kecil. Para anggota Setan Merah merasakan kaki mereka menjadi lunak saat mereka melihat kapten mereka terbaring tak sadarkan diri di tanah, dengan darah merembes keluar dari semua lubangnya. Zhu menjulang tinggi di atas pria yang tak sadarkan diri itu dan mengangkat kaki kanannya. Dia kemudian menginjak lengan kanan Bach, mengubahnya menjadi pasta daging. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat Bach sadar kembali. Jeritan yang membekukan darah pun terdengar saat rasa sakit dari luka-lukanya menghantamnya seperti gelombang raksasa, membuatnya menjerit kesakitan. Beberapa tulang rusuknya patah sebelumnya, membuat napasnya sakit dan sulit. Zhu menatapnya sambil tersenyum saat dia menyodok tubuh pria kekar itu dengan ujung penggaruknya. "Au, anak malang." Zhu terkekeh. "Apakah sakit?" "Jangan khawatir, ini baru permulaan." Berhenti." Bach memohon. Maafkan aku. Kasihanilah." Zhu mengangguk. "Oke, tapi kau harus membayar. 1 juta koin emas sudah cukup." Aku tidak punya sebanyak itu, aku hanya punya sekitar 2.000 koin emas." "Baiklah, berikan padaku." Bach menggerakkan tangan kirinya yang masih utuh dan mengeluarkan kantong kulit dari cincin penyimpanannya. Meskipun seluruh tubuhnya sakit, rasa takut akan kematian membuatnya menyesali keputusannya sebelumnya untuk menindas gadis kecil itu. Dia pikir itu akan seperti saat-saat ketika dia berhasil menyiksa orang lain dan menyebarkan rasa takut kepada para pedagang, untuk mencegah mereka melawan kendalinya atas pasar. Zhu telah kembali ke ukuran aslinya dan meraih kantong kulit yang berisi koin emas. "Aku telah menerima lebih dari 2.000 koin emas. Sekarang, berikan sisanya kepadaku. Kau masih berutang lebih dari 900.000 koin emas kepadaku." Bach batuk seteguk darah karena marah dan malu. Sekarang dia mengerti apa yang dirasakan para korbannya setelah dia menyiksa mereka sampai mati. "Apa yang terjadi di sini?" Teriakan keras menyebar di seluruh pasar, ketika lebih dari 30 pria, mengenakan seragam biru, menyerbu tempat kejadian. Cassidy, salah satu kapten pengawal kota, muncul setelah menerima laporan tentang pertempuran yang sedang terjadi di pasar. Wali kota telah memberi mereka perintah tegas untuk menghentikan potensi masalah apapun yang mungkin timbul selama masa krusial ini. Para perwakilan dari faksi-faksi kuat di benua itu saat ini berkumpul di wilayah kekuasaan mereka dan dia tidak ingin mereka memiliki kesan buruk tentang wilayah kekuasaannya. Tentu saja, dia juga takut akan ditendang keluar dari jabatannya oleh para tetua sekte mistis jika dia tidak melakukan tugasnya dengan benar. Karena itu, dia telah mengerahkan beberapa penjaga untuk berpatroli di kota secara berkala. Cassidy melirik Bach yang tergeletak di genangan darah. Sebuah kerutan muncul di wajahnya karena dia adalah salah satu kapten yang disuap oleh Setan Merah untuk menutup mata terhadap kegiatan kriminal mereka. Namun, dengan begitu banyak saksi, dia tahu bahwa dia harus memainkan kartunya dengan benar untuk mengendalikan konflik tersebut. "Sebagai kapten pengawal kota, saya perintahkan agar kalian semua ikut dengan saya ke kantor polisi untuk diinterogasi," jawab Cassidy. "Jangan melawan, dan kalian tidak akan terluka. Tangkap mereka."
Para pria itu mengepung Zhu dan teman sarjananya, tetapi mereka sama sekali mengabaikan Bach dan para anggota Setan Merah. Jelas, mereka bersekongkol dengan organisasi kriminal, sama seperti kapten mereka. Zhu terkekeh saat melihat pemandangan ini dan melirik temannya, yang saat ini berdiri di samping gadis kecil itu. "Sa, dukung aku," kata Zhu sambil tersenyum. "Sudah waktunya menyapu sampah, Oing." "Baiklah," Sa mendesah sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak kusangka kita akan mendapat masalah begitu memasuki kota. Kurasa kau masih membawa nasib burukmu." Meskipun nada bicara Sa mengandung sedikit kepasrahan, penghinaan dan kekecewaan di matanya terhadap garda kota terlihat sangat jelas. "Minggir," kata Sa sambil menepuk kepala gadis kecil itu. "Ini mungkin akan sedikit berantakan." Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya dan dengan patuh bersembunyi di belakang Sa. Baginya, remaja gemuk dan sarjana itu adalah orang baik karena mereka telah menyelamatkannya. Tubuhnya telah sembuh, dan dia tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya. Namun, dia masih sedih karena apel yang telah susah payah dia dan ibunya petik, telah diinjak-injak oleh orang-orang jahat. Kalian berdua berencana untuk melawan." Cassidy mencibir, "Kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan di kota Airwen?" Para pengawal kota telah menghunus senjata mereka dan mengarahkannya ke Sa dan Zhu. Pada saat itu juga, ketika beberapa pria mengenakan jubah merah muncul di pasar. "Kapten Cassidy, sepertinya ada beberapa pembuat onar yang berkeliaran di kota hari ini," seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya menyapa sambil tersenyum. Cassidy terkejut karena dia mengenali pria parubaya itu. Dia tidak lain adalah Devin, pemimpin Red Devils. Dia telah naik ke Saint Rank 2 tahun lalu, dan telah menjadi Raja Dunia Bawah di kota Airwen. Wali kota serta pengawal kota juga berada di bawah gajinya, yang memungkinkan mereka tumbuh dan menjadi geng terbesar di pegunungan Savaden. "Tuan Devin, semuanya terkendali," jawab Cassidy. "Kami sekarang sedang dalam proses menangkap para penjahat ini. Mereka akan dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi atas kejahatan yang telah mereka lakukan." "Begitukah?" Devin bertanya balik dan menatap Sa dan Zhu dengan penuh minat. Dia melirik Bach yang terluka parah di tanah sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke remaja gemuk yang menatapnya dengan acuh tak acuh. "Kapten Cassidy, orang-orang ini melukai anak buahku," kata Devin. "Kalau begitu, bisakah kau serahkan mereka padaku?" Cassidy mengerutkan kening. "Ada banyak saksi mata, dan akan sulit jika Misty Sek mengetahui kejadian ini. Satu-satunya cara untuk menangani masalah ini adalah menyelesaikannya secepat mungkin." Kapten pengawal kota mengamati sekeliling dan menemukan lebih banyak pria berjubah merah telah tiba di pasar. Menurut perkiraannya, sekarang ada lebih dari 300 anggota Setan Merah, dan akan sangat sulit untuk menolak permintaan Devin. "Baiklah, tetapi pastikan agar tidak menjadi tidak terkendali." Cassidy berkompromi. "Kau sudah tahu bahwa sekarang adalah waktu yang sangat sulit bagi kita dan jika Sekte Misty menjadi tidak senang, itu akan buruk bagi orang-orangmu juga." Devin menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia juga tahu bahwa jika mereka ingin menyelesaikan insiden ini dengan benar, reaksi mereka harus cepat dan tidak meninggalkan jejak apapun. Pemimpin Setan Merah mengangkat tangannya, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Zhu dan Sa. Para pengawal kota buru-buru mundur karena mereka tidak ingin terlibat dalam balas dendam Setan Merah terhadap mereka yang berani menantang otoritas mereka. Zhu hendak berubah menjadi raksasa setinggi 5 meter ketika sebuah suara riang memecah suasana tegang. "Aku baru saja meninggalkan kalian berdua untuk membeli minuman dan kalian sudah membuat masalah," kata sebuah suara malas. "Sempurna, aku suka masalah. Kenapa kalian tidak memanggilku kakak senior?" Zhu terkekeh sambil melambaikan tangan pada orang yang berjalan ke arah mereka sambil memegang kendi anggur. "Jangan khawatir, kalian datang di waktu yang tepat. Kami baru saja akan memulainya." Sa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sekarang kakak senior mereka telah tiba, dia hanya bisa fokus melindungi gadis kecil yang bersembunyi di belakangnya. Pendatang baru itu meminum kendi anggur sambil berjalan dengan riang. Dia memiliki rambut coklat pendek, dan matanya yang coklat muda dipenuhi dengan kenakalan. Pemuda berambut coklat itu tampak seperti seseorang yang berusia awal 20-an. Dia berjalan dengan goyah, tetapi setiap langkahnya seperti sungai yang mengalir deras melintasi daratan, tanpa terhalang oleh urusan dunia fana. Setelah bersendawa keras, pendatang baru itu melempar kendi ke samping, mengenai Bach, dan membuatnya pingsan.
Sudut bibir Devin dan Cassidy berkedut ketika mereka melihat keadaan menyedihkan pria kekar itu, tetapi tidak mengatakan apapun. Entah mengapa, pendatang baru itu membuat mereka merasakan ketakutan yang tidak dapat mereka jelaskan. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas yang bisa mengamuk kapan saja. Baiklah, apakah kalian siap untuk gemuruh? Kata pemuda berambut coklat itu sambil menarik sesuatu dari telinga kanannya. Semua orang tampak tak percaya saat melihat tongkat emas metalik yang keluar dari telinga pria berambut coklat itu. Ekspresi Devin menjadi serius karena indera keenamnya berteriak padanya. Itu memberitahunya bahwa ini adalah seseorang yang tidak boleh dia ganggu apapun yang terjadi. Siapa kau? Tanya Cassidy. Lebih baik kau tidak membuat masalah di kota ini atau kami tidak akan bersikap lunak dengan hukumanmu. Pemuda berambut coklat itu terkekeh saat mendengar kata-kata Cassidy. Ia telah mendengar pertanyaan ini selama ribuan tahun, dan jawabannya untuk pertanyaan ini selalu sama. Siapa aku? Pemuda berambut coklat itu menyeringai saat matanya mulai berubah keemasan. Orang-orang hebat tidak perlu diperkenalkan, tetapi karena kau sangat ingin tahu, aku akan mengizinkanmu mengetahui namaku yang agung. Ingatlah baik-baik, karena itu mungkin hal terakhir yang kau ingat di dunia ini. Pria berambut coklat itu membanting tongkat emas itu ke tanah, menciptakan suara dering logam yang bergema di seluruh kota Airwen. Ia kemudian mengangkat kepalanya dengan arogan sambil mengarahkan ibu jarinya ke wajahnya. Aku, kata pria berambut coklat itu sebelum menoleh untuk melihat Sa. Sa, perkenalkan aku pada mereka. Aku terlalu malas. Sudut bibir Sa berkedut, tetapi ia tetap memutuskan untuk ikut bermain. Bagaimanapun, kakak senior, inilah yang telah menyelundupkan mereka ke dunia Hestia untuk mencari William. Memperkenalkannya kepada orang-orang adalah hal yang paling tidak bisa dilakukannya. Dia tidak lain adalah Raja Monyet Tampan. Teriak Sa. Zhu memutuskan untuk ikut bermain dan juga meninggikan suaranya. Seorang prajurit agung yang akan berjuang demi kebaikan, kebenaran, kedamaian, dan kejujuran. Pahlawan adalah dia yang bersaing dengan kekuatan tertinggi. Dunia berputar di telapak tangannya. Kebaikan dan kejahatan tidak dapat menghalangi jalannya, karena dia adalah kekuatan yang menentangnya setiap hari. Lihatlah kejantanannya, yang membuat semua gadis tersipu. Tidakkah kalian tahu bahwa dia adalah pujaan semua orang? Lihatlah, manusia fana di alam ini. Kehadirannya saja, tidakkah kalian merasa terkesima? Dia tidak lain adalah sage agung yang setara dengan surga. Prajurit yang melawan kekuatan surga. Dia tidak lain adalah lambang kebesaran, Sun Wukong. Sun Wukong mungkin memiliki kulit paling tebal di multiverse, tetapi pujian Zhu dan Sa sudah cukup untuk membuat bahkan Raja Monyet yang tak terkalahkan merasa bahwa mereka memuji orang yang salah. Au, sial, kalian membuatku tersipu, kata Sun Wukong sambil menggaruk pipinya karena malu. Tapi, kalian berdua lupa mengatakan bahwa aku adalah makhluk paling mengagumkan dalam ciptaan. Legenda legendaris yang menentang keseimbangan dunia. Ahli paling kuat dan tertinggi yang Zhu dan Sa berusaha sebaik mungkin untuk mencegah ekspresi mereka menjadi tegang. Mereka telah memuji Sun Wukong setinggi langit, tetapi tampaknya cara mereka hanya memacu kecenderungan narsisisme Raja Kera. Kami sudah memujimu, oke. Kau masih ingin dipuji. Kau tidak tahu arti dari moderasi. Bung, aku baru sadar bahwa kata-kata di dunia ini tidak cukup untuk menggambarkan betapa hebatnya aku sebenarnya. Sun Wukong mengusap dagunya. Baiklah, kurasa aku akan berhadapan dengan kalian semua terlebih dahulu sebelum aku menuliskan semua kualitasku yang mengagumkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sun Wukong berguling-guling di udara dan berubah menjadi wujud Raja Kera. Cukup bicaranya, ayo bertarung. Sun Wukong meraung, sapu bersih semua musuh. Rui Jingubang, sebuah ledakan dahsyat meletus di tengah kota yang membuat tanah bergetar. Namun, yang mengejutkan adalah tidak ada kerusakan yang terlihat dimanapun. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar luar biasa karena beberapa orang yang mengenakan jubah merah dan biru terlempar ke udara, mirip dengan bagaimana nasi goreng dilemparkan ke dalam wajan. Sun Wukong mengerti bahwa dia tidak dapat menyakiti orang yang tidak bersalah di dunia fana, jadi dia menggunakan kekuatan kebenaran untuk memisahkan orang jahat dari yang baik. Ayo kita gila, Sun Wukong meraung sambil mengayunkan tongkat emas di tangannya seperti tongkat bisbol. Tolak kemanusiaan, kembalilah ke Monke. Rui Jingubang membesar hingga panjangnya lebih dari ratusan meter, dan lebarnya beberapa meter. Semua yang terkena hantaman berteriak kesakitan,
dan terbang menuju pegunungan Savaden. Pemimpin sekte dan tetua sekte Misti segera merasakan fluktuasi kuat di sekeliling mereka dan langsung waspada. Mereka merasakan kehadiran yang sombong turun ke atas mereka seperti gunung. Mereka semua melihat tongkat emas raksasa yang berpotensi menghapus seluruh kota Eirwen, dan itu membuat mereka bergidik. Dewa, Thea, pemimpin sekte Misti, tersentak kaget setelah menyaksikan pemandangan luar biasa di depannya. Penjaga sekte Misti membuka matanya dan menatap Raja Kera yang melayang di udara. Sun Wukong melirik ke arah penjaga dan mengedipkan mata. Raja Kera bahkan memberi isyarat kepada penjaga untuk turun dan bergabung dalam kesenangan, tetapi yang terakhir berpura-pura tidak melihatnya dan menutup matanya untuk tidur. "Kau tidak ingin bergabung?" Sun Wukong bertanya kepada penjaga menggunakan telepati. "Ayo main 100 ronde. Tenang saja, aku akan memberimu handicap. Aku hanya akan menggunakan satu tangan dan tongkatku." Sang penjaga menggigil dan berpura-pura tertidur lelap. Tidak peduli seberapa banyak Sun Wukong membujuknya, binatang suci itu menolak untuk mengalah. "Tidak masalah apakah kau memberiku handicap atau tidak. Tongkat itu saja sudah cukup untuk membunuhku. Aku masih ingin hidup, sialan." Melihat bahwa sang penjaga tidak ingin bermain, Sun Wukong menggaruk kepalanya tanpa daya. Saat dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, beberapa tetua sekte Misti terbang ke arahnya. "Yang mulia, saya adalah pemimpin sekte Misti, Thea," kata Thea dengan hormat. "Beberapa hari dari sekarang, kita akan merayakan berdirinya sekte kita. Dengan hormat saya mengundang Anda, Yang Mulia, untuk bergabung dengan kami dalam acara yang menggembirakan ini." Sun Wukong mulai mengupil dengan acuh tak acuh. "Baiklah, saya punya waktu luang, jadi saya rasa saya bisa menghormati sekte Anda dengan kehadiran saya yang agung. Kami akan sangat berterima kasih untuk menjamu Anda, Yang Mulia. Tetapi, saya merasa agak kesal sekarang," kata Sun Wukong. "Anda tahu, anak buah saya dan saya datang ke sini untuk bertamasya, tetapi kami diganggu oleh orang-orang setan merah dan anggota pengawal kota. Anda tahu, ketika saya sedang marah, saya punya kebiasaan menghancurkan gunung." Ekspresi Thea dan tetua sekte Misti menjadi pucat. Ketidakpuasan dalam nada bicara Sun Wukong jelas menyembunyikan ancaman yang berarti, "Jika Anda tidak memperbaikinya, saya akan menghancurkan gunung Anda." Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka biarkan terjadi apapun yang terjadi. "Tenanglah, Yang Mulia," kata Thea, sambil berusaha menyembunyikan kecemasan di hatinya, "kami akan segera menghukum mereka yang berani mempersulit Anda. Eleanor, Miriam, kirim executors untuk menangkap semua anggota Red Devils." Perintah Thea. "Juga, bawa wali kota dan komandan penjaga kota untuk diinterogasi. Aku tidak akan membiarkan organisasi jahat, termasuk pejabat korup, tinggal di domainku." Petik 2. Ya, Master Sekte. Semua tetua bergerak sekaligus. Mereka telah lama menutup mata terhadap tindakan Red Devils dan korupsi pejabat kota, karena mereka juga menerima keuntungan dari pihak mereka. Jika bukan karena fakta bahwa seorang demigod mengancam akan menghancurkan wilayah kekuasaan mereka, mereka akan terus membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Namun, mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Pada hari yang sama, setiap anggota Red Devil ditangkap dan ditahan oleh executors dari Misty Sect. Wali kota, beserta pejabat korup lainnya, ditendang keluar dari jabatan mereka dan dipenjarakan di dalam sekte. Pembersihan menyeluruh telah diberlakukan dan bahkan geng-geng kecil dan penjahat ditangkap. Sekte Misti telah menggunakan semua tenaga kerja yang mereka miliki untuk menunjukkan kepada Raja Kera ketulusan mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sun Wukong tidak mempersulit Thea dan berjanji kepada Master Sekte bahwa mereka akan mengunjungi Sekte Misti pada hari pendirian mereka. Mereka ada di sana untuk bertemu dengan William, jadi mendapatkan akomodasi gratis adalah sesuatu yang tidak akan mereka tolak. Para utusan dari berbagai faksi, yang telah menyaksikan pemandangan menakjubkan itu, mengirim orang untuk menyelidiki asal-usul Sun Wukong. Kebanyakan dari mereka sudah mengetahui identitas semua demigod di dunia Hestia. Mereka belum pernah mendengar karakter seperti Sun Wukong, dan mereka ingin tahu dari golongan mana dia berasal. Saat penyelidikan rahasia ini dilakukan, Raja Kera minum anggur sambil berbaring di atas atap penginapan tempat mereka menginap. Tawa kecil keluar dari bibirnya saat dia memikirkan reaksi William saat dia melihat mereka di sekte berkabut. "Aku hanya berharap Kaisar Giok tidak akan kehilangan akal sehatnya saat dia tahu aku menyelundupkan Su dan Sa dari kuil."
Sun Wukong menggaruk kepalanya. Kurasa sebaiknya aku bersembunyi saat aku kembali. Sejak Zudansa diberi amnesti, mereka telah memikirkan cara untuk membalas William atas kebebasan mereka. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka berpikir, satu-satunya cara bagi mereka untuk membalas Half-Elf adalah dengan pergi ke dunianya. Karena itu, mereka pergi mencari Sun Wukong dan memintanya untuk menyelundupkan mereka ke dunia Hestia. Yang mengejutkan mereka, Raja Kera langsung setuju dan rencana penyelundupan besar mereka pun dimulai. Jauh di atas kuil 10.000 dewa, Kaisar Giok memijat pelipisnya. Bajingan, kalian semua, Kaisar Giok mengumpat pelan. Ia berencana untuk mengirim Zudansa ke salah satu portal emas yang terhubung ke dunia yang lebih tinggi. Rencana itu sudah dibuat agar kedua bawahan yang setia itu dapat menjalani kehidupan yang indah untuk mengimbangi kesulitan yang telah mereka alami selama 1000 tahun terakhir. Namun, semua rencana itu kini sia-sia karena orang-orang bodoh yang tidak tahu terima kasih itu telah memutuskan untuk pergi ke dunia William dan membalas budi yang diberikan Half-Elf kepada mereka. Pada akhirnya, Kaisar Giok hanya bisa menghela napas dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ia mengerti bahwa beberapa hal memang sudah ditakdirkan untuk terjadi, jadi ia memutuskan untuk mengesampingkan masalah Zudansa untuk sementara waktu. Dewi Purba hanya terkekeh melihat hasil yang tak terduga ini, tetapi ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Sama seperti Kaisar Langit yang memahami bahwa beberapa hal memang sudah ditakdirkan untuk terjadi, Dewi Purba juga mengetahui hal ini. Diperlukan kemauan yang kuat untuk melawan takdir, dan hanya sedikit orang terpilih yang dapat melepaskan diri dari hukum yang mengatur multiverse ini 3 hari sebelum hari pendirian Sekte Misti. Semakin banyak delegasi tiba di pegunungan Savaden. Karena petualangan Sun Wukong sebelumnya, Sekte Misti telah memperkuat keamanan sekte mereka, serta kota Eirwen. Tidak seorang pun berani menimbulkan masalah lagi setelah setan merah dan pejabat korup semuanya ditangani. Beberapa kereta terbang yang ditarik oleh elang raksasa terbang melewati kota dan menuju puncak gunung. Setiap kereta ini membawa panji kekaisaran Kraetor. Setelah beberapa minggu perjalanan, Kaisar Leonidas, Pangeran Maximilian, Putri Sidoni, Kenneth, Lilith, Pearl, dan bangsawan berpangkat tinggi lainnya akhirnya tiba di cabang utama Sekte Misti. Begitu kereta mereka mendarat, beberapa murid inti sekte dengan hormat menyambut mereka, dan membawa mereka ke tempat tinggal sementara mereka. Sekte Misti telah mempersiapkan acara ini untuk waktu yang sangat lama, dan semua orang berpengaruh diberi perlakuan VIP. Kaisar Leonidas dan Pangeran Maximilian pergi menemui Master Sekte untuk memberikan salam secara pribadi. Putri Sidoni, di sisi lain, memimpin rombongan mereka ke tempat tinggal masing-masing, untuk beristirahat. Meskipun perjalanan mereka lancar, perjalanan jarak jauh tetap melelahkan. Kenneth dan Pearl berbagi kamar, sementara Lilith pergi ke tempat tinggal yang disiapkan untuk para Amazon. Permaisuri Andraste telah tiba sehari sebelumnya, dan sedang menunggu Lilith untuk menceritakan pengalamannya dengan William. Anak laki-laki itu punya selera makan yang besar. Putri Sidoni bukan hanya tunangannya, dia juga menikahi dosa kerakusan. Permaisuri Andraste bertanya dengan penuh minat. Lilith mengangguk, "Ya, Ibu. Selain itu, dari apa yang bisa kulihat, dia juga dekat dengan dosa kemalasan." Permaisuri Andraste terkekeh sambil menatap Lilith sambil tersenyum. "Jadi, apakah kamu tertarik padanya, putriku?" Lilith mengerutkan kening. Setelah insiden dengan Putri Sidoni, kesannya terhadap William telah sangat berubah. Selain itu, selama konferensi, dia telah melihat sikap William yang tidak terkendali. Perubahan kepribadian ini membingungkannya, jadi dia tidak bisa segera memberikan jawaban. "Ada apa? Apakah dia tidak seperti yang kau harapkan?" Permaisuri Andraste terus mendesak untuk mendapatkan jawaban. "Apakah dia tidak memenuhi syarat?" Petik 2. Dia memenuhi syarat, jawab Lilith setelah menata pikirannya. Dia tidak mau mengakui bahwa hawa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika William menyelinap di belakangnya, dan meminta kalung yang telah dia curi dari Putri Berahi. Untuk sesaat, dia merasa ingin tunduk pada keinginannya, dan ini sangat membuatnya takut. Lilith adalah individu yang tidak terkendali, dan tidak ingin diikat, tetapi, dalam momen singkat itu, dia merasa seperti beberapa belenggu tak terlihat telah menguncinya di tempatnya, tidak memberinya ruang untuk lolos dari cengkeramannya. "Apakah kamu menyukainya?" Permaisuri Andraste mengangkat sebelah alisnya karena dia bisa melihat bahwa putrinya bersikap berbeda dari biasanya.
Dia masih belum bertemu William, tetapi sekilas saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa dia bukan pemuda biasa. Tidak ada pria biasa yang bisa membuat putrinya bersikap tidak yakin, dan ini membuat ketertarikannya terhadap half-elf meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Lilith menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ibu, melahirkan prajurit yang kuat adalah tugas para Amazon. Apakah kita mencintai pasangan kita atau tidak, kita akan selalu melihat gambaran yang lebih besar. Permaisuri Andraste berdiri dan berjalan ke arah Lilith untuk memeluknya. Gadis bodoh, goda Permaisuri Andraste. Siapa bilang kamu tidak bisa melahirkan anak dari orang yang kamu cintai? Meskipun kita bangga karena memilih pasangan yang kuat, tidak ada hukum yang melarang kita untuk jatuh cinta. Ibu, aku tidak bisa jatuh cinta dengan pria itu. Dia sangat, jadi, berpenampilan bodoh dan tolol. Bahu Permaisuri Andraste mulai bergetar saat dia menahan tawanya. Dia benar-benar membuatmu terkesan. Kalau tidak, kamu tidak akan menyebutnya bodoh dan dungu. Baiklah, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan remaja laki-laki yang baru-baru ini menjadi bahan pembicaraan di seluruh benua. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam kediaman Sun Wukong di dalam sekte Misti. Gadis ini memiliki banyak potensi. Aku jarang melihat gadis berbakat seperti itu dalam pengembaraanku di dunia. Akan sangat disayangkan jika dia tidak mendapatkan bimbingan yang tepat dari sektemu, kata Sun Wukong sambil menepuk kepala gadis kecil yang menjual apel kepada Zhu dan Sa beberapa hari yang lalu. Tidakkah kamu setuju? Thea memaksakan diri untuk tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia telah memeriksa tubuh gadis kecil itu beberapa saat yang lalu untuk melihat apakah dia memiliki bakat khusus di dalam tubuhnya. Sayangnya, penjual apel itu hanyalah manusia biasa, dan tubuhnya tidak cocok untuk mengolah sihir. Yang mulia, saya rasa dia tidak memiliki kemampuan untuk belajar di sekte utama kami, jawab Thea dengan hormat. Namun, saya dapat mengirimnya ke lembaga pendidikan yang bagus untuk belajar. Ada banyak akademi di benua tengah, dan saya yakin dia akan cocok dengan salah satunya. Sun Wukong terkekeh sebelum menatap Thea dengan jijik. Apakah Anda mengatakan bahwa penglihatan saya kurang? Sun Wukong bertanya, apakah Anda pikir saya buta? Apakah Anda menyiratkan bahwa saya tidak mampu melihat betapa menakjubkannya anak ini? Tidak, bukan itu yang saya maksud, Yang Mulia, Thea tergagap. Maksud saya, anak ini memang layak untuk belajar di sekte kami. Saya akan dengan senang hati menerimanya. Sun Wukong mengabaikan balasan Thea dan mengeluarkan buah persik dari udara. Nama gadis kecil itu adalah Emi. Beberapa hari yang lalu, dia mendapati dirinya berada di bawah kekuasaan setan merah. Tetapi sekarang, dia telah menjadi pemandu wisata Sun Wukong, Zhu, dan Sa. Mereka telah memberikan 10% dari total tabungan setan merah kepada keluarganya, jadi mereka tidak kekurangan uang. Ketiganya memutuskan untuk membawanya ke sekte berkabut agar dia dapat dirawat dengan baik, dan tidak akan pernah menderita lagi. Namun, seperti dugaan Thea, Emi hanyalah gadis biasa. Dia tidak memiliki bakat apapun dalam hal sihir, tetapi ini hanyalah masalah kecil bagi orang bijak agung yang setara dengan surga. Makanlah buah persik ini, Sun Wukong membujuk gadis kecil itu, yang sedang menatap buah persik itu dengan rasa ingin tahu. Meskipun apel itu enak, aku jamin buah persik ini akan terasa lebih enak. Terima kasih, Paman Wukong, jawab Emi sambil dengan senang hati mengambil buah persik itu dan menggigitnya. Sun Wukong mengangguk dan menepuk kepalanya. Gadis baik. Apa yang diberikannya kepada Emi adalah salah satu buah persik yang tumbuh di kebun panjang umur di Istana Surgawi. Mereka yang memakan buah itu akan memperkuat tubuh mereka dan membiarkan kekuatan langit dan bumi tertarik ke tubuh mereka. Saat Emi memakan buah persik itu, Wukong sekali lagi mengalihkan perhatiannya kepada Thea yang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan martabatnya sebagai Master Sekte. Aku ingin dia mendapatkan pendidikan terbaik, jadi pastikan untuk menjadikannya salah satu murid batinmu, kata Sun Wukong dengan riang. Aku akan mengunjunginya dari waktu ke waktu untuk memeriksa kemajuannya. Jika aku melihatnya diabaikan, hehehe. Wukong membuat gerakan mengiris di lehernya sambil menatap Thea. Sebagai Master Sekte, dia sudah tahu bahwa dia tidak mampu untuk melawan makhluk sekuat itu. Bahkan pelindung mereka menolak untuk melawan Sun Wukong, yang membuktikan bahwa yang terakhir lebih kuat daripada pelindung sekte mereka. Kami akan melakukan yang terbaik, Yang Mulia, Thea membungkuk dengan hormat. Namun, mempelajari sihir bergantung pada bakat masing-masing individu.
Bahkan jika kita memberinya semua sumber daya terbaik, jika kemampuannya kurang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada preseden bagi manusia normal untuk mengolah seni rahasia sekte misti. Hanya mereka yang mampu menggunakan sihir es yang bisa mendapatkan manfaat darinya. Thea tidak ingin memusuhi Sun Wukong, tetapi dia tidak benar-benar memiliki cara untuk menciptakan keajaiban. Tidak peduli seberapa keras Anda memukul kuda mati, ia tidak akan bergerak lagi, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Sun Wukong mendengus dan melambaikan tangannya untuk mengabaikan kata-kata Thea. Lakukan saja apa yang kukatakan, perintah Sun Wukong. Aku tidak meminta pendapat kita. Satu-satunya hal yang ingin ku dengar darimu adalah ya dan ya. Jadi, apakah kamu akan melatih Emi atau tidak? Ya, jawab Thea pasrah. Kami akan melatihnya semaksimal kemampuan kami. Sun Wukong mengangguk. Itu lebih seperti itu. Para tetua sekte misti yang telah menemani Thea untuk menyambut Sun Wukong dan rombongannya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Meski begitu, di hadapan kekuatan absolut, mereka tidak punya pilihan selain menahan keluhan mereka di hati mereka. Tanda pisah, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, di pinggiran kota Eirwen. Ya ampun, akhirnya kita sampai. Kekeke, aku lapar, bisakah kita cari sesuatu untuk dimakan dulu? Baiklah, tanggal yang dijanjikan masih beberapa hari lagi, jadi kita masih bisa jalan-jalan, kata pemuda bertopi bambu itu sambil tersenyum. Mari kita nikmati makanan lezat setempat dulu. Mungkin kita tidak punya waktu untuk makan apapun selama pesta. Setan kecil mendarat di bahu kanan William saat dia menatap gunung yang puncaknya ditutupi oleh awan tebal. Senyum jahat terpampang di wajahnya. Jelas, dia menantikan hal-hal yang akan dia lihat di puncak sekte misti. Malaikat kecil mendarat di bahu kiri William. Ia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sembari menatap gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Mata malaikat itu bersinar samar sebelum kembali ke warna normalnya. Tak lama kemudian, senyum malaikat muncul di wajahnya saat sebuah rencana terbentuk di benaknya. Pemuda bertopi bambu itu tidak menyadari apa yang dipikirkan kedua temannya. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah memasuki kota dan menunggu tanggal yang dijanjikan tiba. Rebecca keluar dari Glaze Domain dan disuruh untuk beristirahat di dalam kamarnya untuk sementara waktu. Dia telah berada di dalam domain selama hampir 2 tahun, sebagai persiapan untuk pertempuran melawan William. Baginya, pertempuran ini hanya mengikat ujung-ujung masa lalunya yang longgar. Jenius kerajaan Helan menatap badai salju yang mengamuk di luar jendelanya. Ini adalah kejadian yang sangat umum di pegunungan Savaden dan dia sudah terbiasa dengannya. Rebecca mendesah saat dia duduk bersila di lantai berkarpet. Dia berencana untuk bermeditasi, untuk menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran duniawi, dan mengedarkan kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Tepat saat dia akan jatuh ke dalam kondisi meditasi itu, dia mendengar batuk ringan yang datang dari jendelanya. Mata Rebecca terbuka lebar saat dia menatap ke arah asal suara itu. Di sana dia melihat orang kecil yang tingginya hanya sebesar tangan orang dewasa, dan menatapnya dengan senyum malaikat di wajahnya. Dia memiliki rambut pirang pendek, mata hijau muda, dan wajah yang dikenalnya sekaligus tidak dikenalnya. "Siapa kau?" tanya Rebecca. Ia menyipitkan matanya dan beberapa es melayang di sekujur tubuhnya, menunjuk ke arah pengunjung yang datang ke kamarnya tanpa diundang. "Namaku Elliot, dan aku familiar William," jawab Elliot. Ia tampak tidak terganggu sedikit pun dengan es yang menunjuk ke arahnya. Alis Rebecca berkerut saat mendengar jawaban Elliot. Sekarang setelah ia memperhatikan tamunya dengan saksama, ia menyadari bahwa ia memang tampak seperti half-elf yang akan ia lawan beberapa hari dari sekarang. "Apakah ia mengirimimu pesan untuk disampaikan kepadaku?" Rebecca bertanya. Ini bukan pertama kalinya ia melihat familiar. Beberapa tetua di sekte misti juga memiliki familiar, tetapi ia belum pernah melihat familiar seperti Elliot. "Tidak," Elliot menggelengkan kepalanya. "Aku datang ke sini atas kemauanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan William." Kerutan muncul di wajah Rebecca, tetapi ia tetap memutuskan untuk bertanya apa tujuan Elliot datang. "Kenapa kau datang menemuiku?" "Aku datang ke sini untuk membantumu mengalahkan William." Mata Rebecca membelalak karena terkejut, tetapi itu hanya berlangsung sebentar. Ia tiba-tiba menjadi waspada dan mengira bahwa ini adalah rencana yang dibuat oleh William, untuk menghadapinya sebelum pertarungan yang dijanjikan. "Kau punya masalah kepercayaan?" Elliot terkekeh. "Tetapi, ini juga sifat yang baik. Ini pertama kalinya kita bertemu,
jadi bersikap waspada adalah tindakan yang tepat. Sekarang, di mana aku tadi? Ah ya, aku datang ke sini untuk membantumu mengalahkan William. Aku tidak butuh bantuanmu. Oh, tetapi kau butuh. Bahkan jika kau adalah penyihir lingkaran ketujuh, peluangmu untuk mengalahkannya adalah 0%. Mata Rebecca bersinar dengan kekuatan dan jumlah es meningkat secara eksponensial. Hanya dengan satu pikiran, semua es ini akan terbang dan menusuk makhluk yang menyebalkan itu dan membuatnya menutup mulut sok tahunya. Elliot tidak terpengaruh oleh permusuhan Rebecca yang terbuka. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya dan kristal putih yang bersinar muncul. Ini adalah jantung dari Crystal Phoenix, kata Elliot. Besok, kau akan dibawa menemui pelindung sekte ini, dan kau akan membuat kontrak sementara dengannya. Namun, tubuhmu tidak cukup kuat untuk menampung kekuatannya. Itulah sebabnya ia akan menolak untuk menjadi sahabat binatang sementaramu. Namun, jika kau menyerap kristal hati ini, tubuhmu akan menjadi wadahnya yang sempurna, dan kau akan berhasil membuat kontrak dengannya. Rebecca menatap kristal yang mengambang itu dengan linglung. Ia bisa merasakan kekuatan magis yang sangat kuat di dalamnya. Kekuatan yang cukup kuat untuk membuatnya melompat ke lingkaran ke-8, selama ia mampu mendapatkannya. Aku tidak percaya kau datang ke sini untuk membantuku, Rebecca dengan paksa mengalihkan pandangannya dari kristal itu dan mengalihkan perhatiannya ke Elliot. Seekor familiar mengkhianati tuannya. Aku tidak lahir kemarin. Apa tujuanmu sebenarnya datang kepadaku? Elliot menganggukkan kepalanya. Kau benar. Aku tidak datang ke sini untuk membantumu, karena kebaikan hatiku. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kristal hati ini sangat berharga, jadi tentu saja aku tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Apakah kau ingin bertaruh denganku? Taruhan? Ya. Malaikat yang akrab itu mendorong tangannya ke depan dan kristal itu melayang ke arah Rebecca, berhenti 1 meter dari wajahnya. Jika kau menang melawan William maka kristal hati ini akan menjadi milikmu, kata Elliot. Dengan begitu, kristal itu akan terus memberimu dorongan besar dalam meningkatkan kekuatan sihirmu. Mungkin, beberapa tahun dari sekarang, kau akan memasuki lingkaran ke-10, dan kau akan dapat memandang rendah dunia ini dengan hina. Bagaimana jika aku kalah? Rebecca bertanya. Ia yakin akan menang melawan William. Yang ia takutkan adalah kristal itu telah dirusak dan itu akan menyebabkan ia kalah dalam pertandingan melawan mantan tunangannya. Kau akan menjadi bawahanku selama 2 tahun, jawab Elliot. Aku akan menjadi bosmu, dan kau tidak diperbolehkan menolak perintahku, tidak peduli betapa tidak masuk akalnya perintah itu bagimu. Rebecca ingin menolak tawaran familiar, tetapi godaan untuk mencapai lingkaran ke-10 membuat jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Selama 1000 tahun terakhir, tidak seorang pun mampu melangkah ke lingkaran ke-10. Bagi para penyihir, ini adalah tujuan akhir mereka. Itu adalah kehormatan tertinggi, dan namanya akan tertulis dalam buku-buku sejarah, bergabung dengan master lainnya yang juga telah mencapai puncak sihir. Tidak ada penyihir yang mungkin menolak tawaran seperti itu. Meskipun tingkat bakat Rebecca adalah tingkat sempurna, itu bukan jaminan mutlak bahwa dia akan mampu mencapai lingkaran ke-10 dalam hidupnya. Baiklah, aku menerima taruhan ini, kata Rebecca. Apa kau yakin? Elliot menyilangkan lengannya di dada. Jika kau kalah, kau akan menjadi bawahanku selama 2 tahun. Apa kau setuju dengan itu? Aku tidak akan kalah. Aku suka kepercayaan dirimu itu. Elliot melambaikan tangannya dan sebuah kontrak muncul di samping kristal yang mengambang itu. Baca kontraknya dan tanda tangani dengan darahmu. Maaf, tapi kesepakatan lisan tidak memiliki bobot apapun. Aku hanya percaya pada kontrak. Rebecca menatap Elliot sebelum melirik kontrak itu. Dia telah membaca detail yang tertulis di dalamnya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Itu persis seperti yang dikatakan Elliot. Jika dia menang maka kristal hati itu miliknya. Jika dia kalah maka dia akan menjadi bawahannya selama 2 tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Sebuah belati es muncul di tangan Rebecca dan dia menusuk ujung jarinya dengan itu. Dia kemudian mengotori kontrak itu dengan darahnya, menyetujui syarat-syarat yang tertulis di atasnya. Kontrak itu bersinar dan 2 sinar cahaya melesat keluar darinya. 1 sinar melesat langsung ke dada Elliot, yang lain melesat ke arah Rebecca. Kerja sama yang menyenangkan. Elliot menyeringai sebelum terbang menuju jendela. Sampai jumpa beberapa hari lagi. Familiar malaikat itu tidak menunggu jawaban Rebecca dan meninggalkan ruangan melalui jendela.
Angin sedingin es memasuki ruangan dan bertiup di wajahnya, tetapi dia tidak terganggu olehnya. Rebecca melambaikan tangannya dan jendela itu tertutup sendiri. Dia kemudian menatap kristal hati dengan ekspresi rumit di wajahnya. Apa yang telah kau lakukan, William, hingga familiarmu sendiri mengkhianatimu? Rebecca bertanya dengan lembut. Dia terus menatap kristal yang mengambang itu selama beberapa menit sebelum akhirnya mengambil keputusan. Rebecca menekan kristal hati itu ke dadanya dan menyalurkan kekuatan sihirnya untuk menerimanya. Jauh di atas pegunungan Savaden, fluktuasi sihir yang kuat dirasakan oleh semua orang yang memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Sang penjaga yang sedang tidur di puncak gunung, membuka matanya karena telah merasakan kekuatan sejenisnya untuk sesaat. Mata tuanya menyipit dan fokus pada seorang wanita muda, yang duduk bersila di dalam kamarnya. Ia tidak tahu siapa Rebecca, dan ini adalah pertama kalinya ia melihatnya. Meskipun demikian, rasa ingin tahunya terusik karena seorang manusia mampu melepaskan kehadiran yang berada di luar jangkauannya. William dan Conan dengan gembira menyantap barbecue yang telah mereka pesan di dalam kamar mereka. Setelah tiba di kota Airwen, mereka tidak langsung pergi ke Sekte Misti karena hari pendiriannya masih 2 hari lagi. Tentu saja, ini bukanlah alasan utama mereka memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari di kota itu. Alasan utamanya adalah karena remaja berambut merah itu tidak ingin berbaur dengan berbagai golongan di benua tengah. Putri Sidoni telah memperingatkannya bahwa semua orang menginginkan bagian darinya. Itu juga merupakan idenya agar William tetap bersikap rendah hati sampai perayaan resmi dimulai. Aku heran kemana Elliot pergi kali ini, kata Conan setelah selesai makan. William menyeringai sambil meletakkan jus buahnya di atas meja. Kalau aku mengenalnya, dia mungkin mencoba masuk ke bawah rok seorang wanita. Kekeke, aku sudah bisa melihat itu terjadi. Benar kan? William dan Conan tertawa kecil bersamaan. Mereka telah melihat betapa mahirnya Elliot dalam merayu para wanita, bahwa mereka sering mendapat diskon ketika membeli barang dari toko yang dikelola oleh pegawai wanita. Ya ampun, aku baru pergi beberapa jam, dan kalian berdua sudah mencemarkan nama baikku. Elliot memasuki ruangan melalui jendela sambil menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ia kemudian mendarat di samping sepiring daging panggang yang telah disediakan khusus untuknya. Apakah asumsi kita salah? Tanya William. Elliot terkekeh saat menarik sepotong daging dari tusuk sate. Kau hanya setengah benar. Kau bilang kau akan jalan-jalan sendirian, tetapi tujuanmu sebenarnya adalah mencari gadis untuk digoda, kan? Conan menyilangkan lengannya sebagai tanda tidak setuju. Elliot memakan daging yang telah ditariknya dari tusuk sate dan mengunyahnya dengan gembira. Ia sama sekali mengabaikan kata-kata Conan dan hanya fokus makan untuk saat ini. Terkadang, aku bertanya-tanya apakah peran kalian terbalik, kata William sambil meletakkan dagunya di telapak tangan kanannya. Elliot seharusnya menjadi iblis, dan Conan seharusnya menjadi malaikat. Tidak, terima kasih. Kedua familiar itu menjawab bersamaan. Jelas mereka tidak setuju dengan kata-kata William. Bagi mereka, mereka terlahir sempurna, jadi tidak perlu bertukar tempat satu sama lain. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Ian dan Chiffon memasuki kamar dengan senyum di wajah mereka. Keduanya pergi ke pasar untuk membeli beberapa souvenir yang hanya bisa ditemukan di pegunungan Savaden. William tidak terlalu khawatir tentang keselamatan mereka karena Chiffon membawa sarur untuk menemaninya. Jika ada yang berani menyakiti istrinya yang cantik, si penghancur ribuan orang itu akan menghancurkan tengkorak mereka dengan satu pukulan. Sedangkan Ian, dia tidak terlalu khawatir tentangnya. Tidak seperti Chiffon yang memiliki sisi lembut, Ian adalah seseorang yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang mencoba menyakitinya, atau orang-orang yang penting baginya. Setelah membuka Morpher Job Class, Putri Duyung cantik itu bisa berubah menjadi Elder Elemental yang tingginya lebih dari 10 meter. Saat ia berubah menjadi wujud ini, kecakapan bertarung Ian naik ke Millennial Rank. Kecuali seorang Saint berhadapan langsung dengannya, sangat sedikit orang yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Sepertinya kalian menikmati belanja kalian, William menyapa keduanya yang sedang dalam suasana hati yang baik. Kau seharusnya menemani kami, Will, jawab Chiffon. Ia kemudian duduk di sisi kanan William, dan mencium pipinya. Akan ada bazar besar yang akan dibuka pada hari upacara pendirian. Kita harus pergi dan melihat apakah ada barang bagus yang dijual. William mengangguk dan menepuk kepalanya. Baiklah, kita akan pergi ke sana lebih awal sebelum pergi ke Misty Sect.
Chiffon meringkuk dekat William dan memejamkan matanya dengan puas. Ia selalu ingin mengunjungi tempat-tempat baru, dan tinggal di dekat William memungkinkannya untuk melakukan itu. Jika memungkinkan, ia tidak ingin kembali ke benua iblis atau bertemu ayahnya lagi. Ian duduk di sisi kiri William dan mengeluarkan berbagai kue kering yang dibelinya di pasar. Putri Duyung itu pecinta kuliner, dan ia suka menyantap makanan lezat. Saudara kembarnya, Ishak, selalu memasak, dan ia adalah juru masak yang hebat. Karena itu, standar Ian untuk makanan menjadi tinggi. Baginya, hanya makanan yang setara atau lebih baik dari masakan Ishak yang layak disantap. Kau akan gemuk jika selalu makan kue dan pai, komentar William. Ian sama sekali tidak menghiraukannya saat ia menggigit pai apel segar yang berasal dari toko terkenal di kota itu. Senyum mengembang di wajahnya karena kelezatan pai itu. Chiffon, makanlah, kata Ian sambil memberikan sepotong pai kepada si rakus kecil itu. Terima kasih, kakak, jawab Chiffon sambil memegang pai hangat di tangannya. Sama seperti William, Ian sangat memanjakan Chiffon. Sekarang gadis berambut merah muda itu telah menikah dengan William. Dia memperlakukannya seperti adik perempuan, yang membuat Chiffon sangat senang. Baiklah, seberapa yakin kamu dalam melawan Rebecca? Tanya Ian. Bisakah kamu menang? Aku akan menang, jawab William dengan tegas. Aku berjanji padamu, adikmu, dan ST bahwa aku akan mengangkat kutukan di tubuh kalian. Apapun yang terjadi, aku akan menang. Ian tersenyum dan mengangguk. Dia sudah tahu bahwa William melakukan ini demi mereka. Jadi dia tahu bahwa half-elf itu akan melakukan yang terbaik untuk menang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sebagai balasannya adalah tetap di sisinya, dan menghujaninya dengan cintanya. Tanda pisah tanda hubung. Di kaki pegunungan Savaden, akhirnya kita sampai di sini. James menatap gunung yang menjulang tinggi itu sambil menyeringai. Kuharap bajingan-bajingan tua itu sudah datang. Kita harus mengejar ketertinggalan. Vlad mendengus sambil melirik teman lamanya. Maksudmu kau masih punya banyak hal untuk dibanggakan. Aku kasihan pada kenalanmu. Mereka mungkin telah melakukan beberapa hal buruk di kehidupan lampau mereka hingga menjadi temanmu di kehidupan ini. Hahaha, kasihan sekali mereka. James tertawa terbahak-bahak saat dia dan Vlad mendaki gunung. Setelah Morgan tiba di Menara Babilonia, James telah menyerahkan tanggung jawab kepadanya. Banyak orang yang belum pernah mendengar tentang James, tetapi semua orang di benua tengah pernah mendengar tentang Morgan. Sebagai pemimpin wabah merah yang terkenal, ia memiliki efek jera yang cukup besar yang membuat orang-orang berperilaku baik di lantai milik keluarga Ainsworth. Morgan tidak dikenal sebagai orang yang penyayang, dan semua orang yang mengganggunya akan dilumuri darah. Yang mengejutkan James, para utusan Amazon juga sangat tertarik pada Morgan. Mereka telah lama mendengar tentangnya, dan namanya masuk dalam 10 besar mitra ideal ras Amazon. Saat ini, nama William berada di posisi teratas, sementara nama Morgan berada di posisi 5 teratas. Sayangnya, Morgan tidak tertarik membiarkan para Amazon bertindak sesuka hatinya, yang membuat James sangat kecewa. Si tua bangka itu mendesah saat teringat bahwa ia telah menganggap putranya sebagai kandidat untuk Forever Alone Club. Morgan dan Maxwell adalah saudara kembar, dan keduanya adalah pria tampan. Namun, tidak seperti Maxwell yang suka bersosialisasi dengan orang lain, terutama dengan para wanita, Morgan adalah kebalikannya. Meskipun banyak wanita yang mendekatinya, ia menolak semuanya dan tetap bersikap acuh tak acuh. James berharap para Amazon dapat menyelinap ke tempat tidurnya dan memberinya kejutan saat ia kembali ke Menara Babilonia. Untuk sementara waktu, James menyingkirkan kekhawatiran ini dari benaknya dan menatap puncak gunung. Hanya tersisa 2 hari sebelum pertarungan William dan Rebecca, kata James lembut. Saya harap Sekte Misti tidak melakukan trik curang, demi kebaikan mereka sendiri. Ekspresi Vlad tetap tenang saat ia berjalan di samping James. Demigod benua selatan tidak suka mencampuri urusan manusia, tetapi karena ia diseret untuk menemani James, ia tidak punya pilihan selain membereskan kekacauannya. Vlad juga berharap tidak ada hal curang yang terjadi selama pertarungan William dengan Rebecca. Ia diam-diam mengamati perang yang terjadi di benua selatan dan mengagumi bagaimana William menyelesaikan konflik tersebut. Jika memungkinkan, ia tidak ingin melihat gunung kuno ini, yang seputih salju, berlumuran darah Rebecca berjalan di belakang Thea saat mereka menaiki lorong rahasia yang mengarah ke puncak pegunungan Savaden. Tempat ini adalah tanah terlarang,
dan tidak ada anggota Sekte Misti yang tidak berwenang diizinkan untuk menaiki tangga ini. Setelah beberapa pertemuan tingkat tinggi selama beberapa minggu terakhir, Thea dan para tetua telah memutuskan untuk meminta bantuan wali mereka dan membuatnya membentuk kontrak sementara dengan Rebecca. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan sihirnya, yang mungkin memungkinkannya untuk menembus lingkaran ke-8 secara instan. Dengan begitu banyak tekanan yang menggantung di pundak mereka merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan atas William. Mereka semua tidak tahu seberapa kuat Half-Elf itu. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa dia adalah pemilik baru lantai ke-51, dan mereka tidak bisa menganggapnya enteng. Segera, Thea dan Rebecca tiba di sebuah tanah lapang. Si jenius muda dari kerajaan Helan tanpa sadar bergidik ketika dia melihat makhluk luar biasa yang menatapnya dengan penuh minat. Yang mulia, Meredith, saya membawa Rebecca ke sini untuk meminta bantuan Anda, kata Thea. Ia telah berbicara dengan Guardian mereka seminggu yang lalu, dan Guardian tersebut telah memutuskan untuk menyetujui permintaan mereka. Satu-satunya kekhawatiran Meredith adalah apakah wadah Rebecca cukup kuat untuk menampung kekuatannya. Namun, dengan bantuan Heart of the Crystal Phoenix, hal ini tidak lagi menjadi masalah. Bagus, jawab Meredith sambil menatap wanita muda yang menjadi incarannya. Nama Anda Rebecca? Ya, yang mulia, jawab Rebecca. Apakah Anda ingin mendapatkan kekuatan saya? Saya ingin. Meredith menyipitkan matanya dan hembusan angin dingin yang kuat turun ke Rebecca. Tekanan yang kuat menekan gadis muda itu hingga hampir membuatnya berlutut. Menyalurkan semua kekuatan sihir di dalam tubuhnya, Rebecca menggertakkan giginya sambil bertahan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian Guardian, dan ia memiliki niat untuk lulus. Beberapa menit berlalu, dan Rebecca merasakan tubuhnya menghangat. Ini cukup tidak biasa, terutama bagi seseorang yang tinggal di tempat dingin seperti pegunungan Savaden. Kilatan keterkejutan melintas di mata Rebecca karena dia tidak pernah menduga akan menemui tanda-tanda radang dingin tahap kedua. Si jenius muda itu mengira bahwa dia sudah kebal terhadap dingin, karena penyempurnaan tubuh khusus yang telah dia praktikkan sejak dia memasuki sekte. Sambil bernapas dalam-dalam, dia sekali lagi mengedarkan kekuatan sihirnya di dalam tubuhnya. Beberapa detik kemudian, jantungnya berubah menjadi kristal es. Jantungnya berdenyut dengan kekuatan dan membersihkan dingin yang telah meresap jauh di dalam tubuhnya. Itulah kekuatan jantung Phoenix kristal yang diserapnya sehari yang lalu. Kekuatan itu akan membuatnya mampu memperkuat daya tahannya tidak hanya terhadap elemen es, tetapi juga elemen lainnya. Kupikir itu hanya imajinasiku, tetapi tampaknya gadis ini benar-benar mendapatkan hasil yang memuaskan, pikir Meredith. Tak lama kemudian, tekanan kuat itu berkurang, sebelum menghilang sepenuhnya. Ujian Meredith telah berakhir, dan Rebecca berhasil memperoleh persetujuannya. Kau memenuhi syarat untuk membuat kontrak sementara denganku, kata Meredith. Namun, aku hanya akan mengizinkanmu menggunakan 1/4 kekuatanku. Lebih dari itu dan tubuhmu mungkin benar-benar berubah menjadi patung es. Apakah kau setuju dengan pengaturan ini? Rebecca mengangguk. Ya, yang mulia. Meredith melebarkan sayapnya lebar-lebar sebelum melirik Thea. Pergilah, dan pastikan tidak ada yang mengganggu kita, perintah Meredith. Jemput dia besok pagi. Aku perlu memberikan pengetahuanku padanya, sehingga dia tahu cara terbaik menggunakan kekuatanku. Thea membungkuk hormat sebelum meninggalkan tempat terbuka itu. Saat pemimpin Sekte Misti berjalan menuruni gunung, dia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang di dalam dadanya. Dia merasa gembira, dan bahkan menantikan perayaan yang akan segera terjadi. Thea memiliki keyakinan penuh bahwa sekuat apapun William, Rebecca memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Dengan pegunungan Savaden yang menjadi sumber sihir es yang tak ada habisnya, Rebecca tidak akan kesulitan mengubur William di tumpukan salju. Tanda pisah tanda hubung. Chiffon bersenandung saat dia melihat tali pancingnya dengan harapan besar. William telah membawa mereka ke danau beku yang berjarak 1 mil dari kota untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan kekasihnya. Half-Elf telah membuat beberapa lubang di es yang menutupi permukaan danau, dan mendorong kedua gadis itu untuk mencoba memancing di es. Memancing telah menjadi hobi favorit Chiffon setelah memanjat menara Babilonia. Sebagai putri duyung, Ian juga pandai memancing. Namun, dia tidak begitu pandai memancing tradisional. Ia lebih suka masuk ke dalam air dan menangkap mangsanya di habitat aslinya. Tentu saja, saat ini,
mereka bertiga tidak diperbolehkan menggunakan cheat apapun untuk menangkap ikan. Aroma ikan panggang tercium di hidung mereka, dan anak babi emas yang duduk di samping kaki kiri Chiffon mengeluarkan air liur. Elliot dan Conan bertugas memanggang, dan mereka berdua dengan tekun memasak ikan yang ditangkap William, Ian, dan Chiffon. Sejauh ini, mereka bertiga telah menangkap beberapa ikan, yang membuktikan bahwa danau itu menyimpan sumber daya yang melimpah di bawah permukaannya yang beku. Tepat saat William hendak mengambil ikan tusuk, dia merasakan beberapa sosok yang mengamatinya dari jauh. Dia mengabaikan mereka dan menggigit ikan panggang di tangannya. Para pengamat dari sekte misti seperti paparazzi di duniaku sebelumnya, pikir William sambil berpura-pura tidak memperhatikan mereka. Yah, tidak masalah. Selama mereka tidak melakukan hal bodoh, aku tidak akan melakukan apapun pada mereka. Dia sudah menduga sekte misti akan mengawasi siapapun yang mirip dengannya. Hanya sedikit orang yang memiliki warna rambut dan ketampanan yang sama dengannya, jadi dia tidak terlalu terkejut bahwa mereka mulai mengawasinya tepat setelah dia tiba di kota. Mereka telah diberi perintah ketat oleh Master Sekte untuk hanya mengamati William dan tidak melakukan kontak dengannya. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan artefak untuk mengukur kekuatan dan kekuatan magisnya secara diam-diam dari kejauhan. Namun, hasilnya membuat mereka berpikir bahwa alat pengukur mereka rusak. Optimus punya cara untuk melindungi William dari artefak yang mengintip ini. Setiap kali seseorang mencoba mengukur kekuatan half-elf, hasil yang akan mereka dapatkan adalah manusia normal. Pemimpin, apakah artefak kita rusak? Salah satu murid inti, yang ditugaskan untuk memantau William, berbisik. Tidak, jawab pemimpin itu. Beritahu para tetua dan beritahu mereka bahwa kita tidak dapat mengukur tingkat kekuatannya saat ini. Juga, beritahu mereka bahwa target telah menemukan kita. Apa? Mata murid inti itu membelalak kaget. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menemukan kita dari jarak ini? Kita juga menggunakan teknik siluman sekte kita. Pemimpin, kurasa kau hanya bersikap paranoid. Pemimpin itu melirik bawahannya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak mau repot-repot menjelaskan, dan hanya memerintahkan semua orang untuk kembali ke kota. Pemimpin murid inti itu melirik William sekali lagi sebelum melarikan diri. Dia memiliki indera keenam yang sangat berkembang, dan ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali di masa lalu. Meskipun half-elf tidak melakukan sesuatu yang aneh, familiar malaikat kecilnya telah melihat ke arah mereka, sambil memanggang. Yang terakhir bahkan mengedipkan mata padanya ketika dia mengamati kelompok William melalui lensa teleskop. Meskipun familiar itu memiliki senyum yang mempesona di wajahnya, sang pemimpin merasa bahwa jika dia tidak segera pergi, dia pasti akan menyesalinya. Elliot memperhatikan para pengikut sekte misti mundur saat dia menyerahkan tusuk sate ikan kepada Bacon. Matanya bersinar sebentar, dan gemuruh guntur bergema di kejauhan, diikuti oleh sambaran petir yang mendarat beberapa meter dari para pengikut yang mundur. Jika para pengikut sebelumnya mengira bahwa kapten mereka hanya bersikap paranoid, mereka menyadari kebodohan mereka saat mereka semua berlari dengan sungguh-sungguh. Kerja bagus, Elliot, kata William sambil mengacungkan jempol pada angelik familiar miliknya. Hahaha, ini hanya hal kecil, jawab Elliot sambil tersenyum nakal pada William. Ini adalah hal yang paling sedikit yang dapat kulakukan untuk mengganti kesulitan yang akan kau hadapi dalam waktu 2 hari. Elliot terkekeh dalam hati sambil memberikan Bacon tusuk sate ikan lagi. Ia tidak sabar untuk benar-benar menyaksikan adegan menghibur yang telah ia lihat dalam penglihatannya beberapa minggu lalu di ruang terbuka yang luas, tepat di luar gedung sekte, ribuan meja yang semuanya berisi makanan lezat ditata untuk para tamu sekte misti. Hari ini adalah hari pendirian mereka, dan Thea, bersama para tetua sibuk berbicara dengan orang-orang penting di kerajaan dan suasananya cukup meriah. Tentu saja, sebagian besar dari mereka ada di sana untuk menyaksikan pertempuran antara William dan Rebecca. Ini bukan rahasia, dan mereka yang telah melakukan penelitian tentang sejarah half-elf akan mengetahui pentingnya pertempuran antara mereka berdua. James, kakek William, diberi kursi VIP, dan si tua itu dengan senang hati makan dan minum bersama beberapa rubah tua dari kerajaan Helan. Dasar bajingan tua, jika kau mencari aku dan bukan Lawrence untuk perjodohan, aku pasti akan menyetujui permintaanmu, kata seorang lelaki tua gemuk. Kau lihat, cucu perempuanku telah tumbuh menjadi wanita cantik. Dia hanya setahun lebih muda dari William, tetapi aku percaya bahwa mereka berdua adalah pasangan yang cocok.
Mengapa kita tidak mempertemukan mereka berdua, dan melihat apakah mereka cocok? Hah, cucu perempuanmu memang cantik, tapi cucu perempuanku adalah bidadari kecil. Dia baru berusia 12 tahun ini. Beri dia beberapa tahun lagi dan dia akan menjadi istri yang ideal. Tahan dulu, orang tua. Apa kau tidak punya malu? Cucu perempuanmu itu seperti anak kecil. James, kita sudah saling kenal sejak lama. Cucu perempuanku berusia 23 tahun ini. Meskipun dia sedikit lebih tua, pria muda zaman sekarang lebih menyukai seseorang dengan pesona yang lebih dewasa. Lawrence melotot ke arah para lelaki tua pikun yang berusaha keras untuk menjilat James. Jika ini adalah masa normal, para lelaki tua bodoh itu akan mengabaikan kakek William dan bahkan mengusirnya dari wilayah kekuasaan mereka. Jevan, kakek Wendy, tersenyum puas saat meminum anggurnya. William dan cucunya sudah menikah, jadi keluarga Ainsworth bisa dibilang adalah mertuanya. Dia tidak perlu menjilat James, karena mereka sudah memiliki William di dalam tas. Meskipun nasinya belum matang, panci sudah berada di atas kompor. Posisi Wendy sebagai istri pertama William kokoh dan aman. Tidak peduli berapa banyak istri yang dimiliki William di masa depan, cucunya akan menjadi istri utama. Cucu perempuanku baik, pikir Jevan. Sangat disayangkan Ainsworth tidak memiliki anak perempuan. James akan membunuhku jika aku mengusulkan agar cucunya Eve bertunangan dengan Spencer. Jevan melirik cucunya ini, yang ikut bersamanya ke benua tengah. Wendy saat ini mewarisi seni rahasia keluarga mereka, jadi dia tidak dapat menemani mereka untuk menemui suaminya. James yang menjadi pusat perhatian pun tertawa terbahak-bahak dan menikmati menjadi pusat perhatian. Ia bahkan mulai membanggakan bahwa dialah yang mengajarkan semua hal yang diketahui William sejak ia masih bayi. Tak jauh dari James, terdapat meja VIP lainnya. Namun, di meja tersebut, hanya ada 4 orang. Sun Wukong, Su, Sa, dan gadis kecil bernama Amy. Amy telah resmi diterima sebagai murid Sekte Misti dan bahkan terdaftar sebagai salah satu murid inti mereka. Tentu saja, perlakuan istimewa ini karena kehadiran Sun Wukong, karena tidak ada seorang pun yang berani menyinggung seorang demigod. Sun Wukong menatap James dengan penuh minat. Ia baru mengetahui bahwa si pembual tua itu adalah kakek William sejam yang lalu, dan dengan sekali pandang, ia dapat mengatakan bahwa mereka berdua adalah 2 kacang dalam 1 polong. Setelah menyesap anggurnya, tatapan Raja Kera tertuju pada Vlad yang duduk di samping James. Vlad merasakan tatapan Sun Wukong dan mengangguk singkat padanya. Sun Wukong pun mengangguk sebentar sebagai salam. Keduanya adalah demigod, jadi cukup mudah bagi mereka untuk merasakan kekuatan satu sama lain. Orang ini lebih kuat dariku, renung Vlad sambil menatap pria berambut coklat yang membujuk gadis kecil yang duduk di sampingnya untuk minum jus buah. Vlad yakin bahwa dia adalah salah satu demigod terkuat di dunia Hestia. Namun, setelah melihat Sun Wukong, dia menyadari bahwa ada seseorang yang berhasil mencapai level yang mengaburkan jarak antara seorang demigod dan seorang dewa. Sun Wukong mungkin bukan dewa, tetapi dia adalah yang terbaik berikutnya, dan sangat sedikit yang bisa menandinginya di bawah jajaran dewa. Putri Sidoni duduk di samping keluarga kerajaan Kekaisaran Kraetor. Dia merasa sangat bosan karena dia menunggu William muncul. Meskipun dia bisa bersama dengan Half-Elf di dalam Thousand Beast Domain, dia merasa iri pada Ashe dan Chiffon yang selalu berada di sisinya. Begitulah tanggung jawab garis keturunan kerajaan. Putri Sidoni mendesah. Sebagai salah satu wanita muda tercantik di kerajaan, beberapa pria muda tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Beberapa dari mereka adalah pangeran, sementara yang lain adalah anak ajaib yang namanya dikenal luas. Putri Sidoni dengan sopan menolak undangan mereka dan mendekatinya untuk berbicara. Dia tidak berminat untuk bersosialisasi dengan pria lain. Kekasihnya sudah lebih dari cukup baginya. Tetap saja, ada beberapa orang yang menyebalkan di sini juga, pikir Putri Sidoni saat dia merasakan kehadiran para anggota 7 kebajikan. Ephemera, gadis yang mewakili keadilan, sedang mengobrol dengan 2 wanita muda yang keilahiannya membuat kulit Putri Sidoni merinding. Setelah dia tiba di benua tengah, dia pergi ke perpustakaan kerajaan untuk mencari identitas rekan-rekan dari 7 dosa mematikan. Meskipun 7 dosa dan 7 kebajikan tidak saling bermusuhan secara terbuka, konflik di antara mereka sealami matahari terbit dari timur. Kesederhanaan dan ketabahan, Putri Sidoni memandangi kenalan-kenalan Ephemera. Mungkinkah mereka juga ada di sini untuk William?
Seolah merasakan tatapannya, Epemera melirik ke arahnya. Kedua wanita di sampingnya melakukan hal yang sama. Segera, senyum mengejek muncul di wajah Epemera saat dia mengucapkan sepatah kata kepada Putri Sidoni. Tepat setelah itu, dia terkekeh. Kedua wanita di sampingnya hanya tersenyum dan mengangguk singkat pada Putri Sidoni. Putri Sidoni membalas sapaan mereka dengan anggukan darinya sendiri. Pelacur, itulah kata yang diucapkan Epemera untuk mengejeknya. Putri cantik itu tidak tersinggung dengan kata-katanya. Para pembawa dewa nafsu di masa lalu terkenal karena hobi mereka yang penuh gairah untuk bercinta dengan pria dan wanita. Jika Putri Sidoni tidak bertemu William dalam hidupnya, dia mungkin juga akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Lilith melihat percakapan ini tetapi tidak melakukan apapun. Meskipun dia dan Putri Sidoni sama-sama pembawa 7 dosa, mereka berdua tidak dekat. Dia tidak merasa perlu untuk membantunya melawan rekan-rekan mereka, dan bahkan menantikan konfrontasi. Sayangnya, Putri Sidoni bukanlah orang yang bisa diejek oleh rencana-rencana kecil seperti itu. Dia hanya menunggu kekasihnya datang. Karena dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dikatakan orang di belakangnya, calon suaminya adalah alasan mengapa semua orang datang ke sekte berkabut. Jangan khawatir, dasar jalan kecil. Senyum muncul di wajah Putri Sidoni saat dia dengan lembut memutar jus buah di cangkirnya. Setelah aku selesai denganmu, kita akan lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Sementara semua orang asyik mengobrol, seorang wanita muda berambut panjang, coklat muda, dan bermata hijau berjalan menuju arena yang berjarak 100 meter dari tempat perjamuan. Awalnya, tak seorang pun memperhatikannya karena ia mengenakan jubah biru muda yang sama dengan para murid inti sekte yang berkabut. Rebecca berdiri di tengah arena dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Rambutnya berkibar tertiup angin saat ia menunggu kedatangan William. Ia bagaikan peri yang muncul dari dongeng. Gadis kecil yang pernah dilihat oleh half-elf Dillon, telah tumbuh menjadi wanita cantik yang diinginkan banyak orang. Tak lama kemudian, hampir semua orang di tempat perjamuan itu melihat ke arahnya. Semua orang mengamati penampilannya dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencoba untuk mengetahui lebih banyak tentang wanita muda yang nasibnya telah terikat dengan William sejak mereka masih bayi. Jadi, itu Rebecca, gumam Putri Sidoni sambil mengangkat sebelah alisnya. Yah, dia lumayan juga. Beberapa gadis muda memiliki pendapat yang sama dengan Putri Sidoni saat mereka melihat gadis yang disebut-sebut sebagai tunangan pertama William. Meskipun mereka semua adalah gadis, mereka harus mengakui bahwa Rebecca adalah seseorang yang layak untuk dipasangkan dengan remaja berambut merah, yang berhasil mengejutkan seluruh dunia. Lawrence menatap cucunya dan mendesah dalam hatinya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia ada di pihaknya. Meskipun dia merasa bahwa peluangnya untuk menang tipis, dia akan tetap mendukungnya karena darah lebih kental daripada air. Sang pahlawan wanita sudah ada di sini, tetapi sang protagonis masih belum ada, kata Permaisuri. Andraste sambil tersenyum. Menurutmu siapa yang akan menang, Lilith? Lilith dengan malas bersandar di kursinya sambil menatap Rebecca dari jauh. Sekarang setelah dia melihat teman masa kecil William, ketertarikannya padanya telah memudar. Tidak ada seorang pun di sini yang mengharapkan dia menang. Satu-satunya hal yang kupedulikan adalah bagaimana dia akan kalah, itu saja. Meskipun Lilith tidak meninggikan suaranya, suaranya masih cukup keras untuk didengar oleh mereka yang berada di dekat meja mereka. Para tetua sekte Misti memiliki ekspresi tenang di wajah mereka, sementara murid-murid mereka menatap Rebecca dengan tatapan rumit. Mereka semua berasal dari kubu yang sama, tetapi para murid tidak terlalu optimis dengan peluangnya untuk menang. Hanya para tetua sekte yang mengetahui kartu trump yang telah mereka persiapkan untuk pertandingan ini. Mereka sangat yakin bahwa Rebecca akan menang, dan kemenangannya akan menyebarkan ketenaran sekte mereka ke seluruh dunia. Sementara semua orang bertanya-tanya kapan William akan muncul, gemuruh guntur bergemuruh di langit. Beberapa detik kemudian, sambaran petir turun ke arena dan membanjiri tempat itu dengan cahaya. Ketika cahaya itu surut, semua orang melihat tombak emas yang tertancap di tanah. Di sampingnya mengambang dua orang kecil yang hanya sebesar telapak tangan orang dewasa. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih, dengan sayap putih mengepak di belakang punggungnya. Yang lainnya mengenakan jubah hitam, dan memiliki sayap seperti kelelawar yang terbentang lebar. Bersiaplah untuk masalah, kata Elliot sambil berpose menepuk-nepuk. Dan buatlah ganda, kata Conan sambil juga berpose serupa. Untuk melindungi dunia dari investasi monster.
Untuk menyatukan semua pria hebat di dalam negara kita. Untuk mencela kejahatan ketampanan dan cinta. Untuk memperluas jangkauan kita kepada para dewa dan dewi di atas sana. Elliot, Conan, tim William melesat dengan sekuat tenaga. Menyerahlah sekarang, atau bersiap untuk bertarung. Tombak emas itu bersinar dan seorang half-elf tampan dengan rambut merah, dan mata hijau muda muncul di depan semua orang. Benar sekali, William membalik rambutnya sebelum berpose sombong. Sebuah ledakan besar muncul di belakang mereka bertiga, yang akan membuat pose bertarung Power Rangers menjadi malu. Semua orang di perjamuan itu menjadi tenang karena kedatangan pemuda yang tak terduga yang telah mereka kunjungi dari jarak yang sangat jauh. Tiba-tiba, tawa keras memecah keheningan saat James berdiri dari tempat duduknya dan bertepuk tangan dengan gembira. "Bravo, itu anakku," teriak James. "Sial, kau hampir sama hebatnya denganku saat aku seusiamu." Orang-orang yang duduk di samping James memandang lelaki tua itu dengan jijik. Saat ia seusia William, satu-satunya hal yang ia lakukan adalah dipukuli sampai babak belur oleh Ersa, istri James, yang ingin ia rayu. Rebecca, yang berdiri di depan William, berusaha sekuat tenaga untuk menahan seringai yang mendesak agar tidak terlihat di wajahnya. Ketiga orang bodoh itu masih menikmati penampilan mereka yang hebat, dan tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dirasakan Rebecca, atau semua orang. "Aku seharusnya memakai kacamata dan mengangkat daguku 1 sentimeter lagi," gerutu William sambil mencoba memperbaiki posenya. "Dengan begitu, faktor kerenku akan meningkat 25% lagi." "Benar, kita juga seharusnya mengenakan pakaian yang serasi," Elliot menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Itu akan membuat kelompok kita lebih menarik. Kekeke, kita seharusnya menambahkan beberapa konfeti setelah ledakan." Conan bergabung dalam diskusi. "Kelopak bunga juga bisa, itu akan memberi kita tambahan OOMF, yang akan membuat kedatangan kita lebih berdampak." "Benar," William menganggukkan kepalanya. "Elliot, aku akan membiarkanmu menangani persiapannya. Lain kali kita melakukan ini, kita akan melakukannya dengan benar." "Baik, baik, Kapten." Elliot memberi hormat. "Serahkan tugas ini padaku. Anggap saja sudah selesai." William dan Conan menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa jika mereka menyerahkan tugas-tugas ini kepada Elliot, maka tugas itu akan diselesaikan dengan sempurna. Putri Sidoni menutupi wajahnya karena malu. Untuk sesaat, ia ingin berpura-pura tidak memiliki hubungan apapun dengan William. Hanya Morgana, yang berada di dalam minscape mereka bersama, yang tertawa terbahak-bahak, dan bahkan bertepuk tangan karena senang. Tiba-tiba, seekor kilin hitam mendarat di arena. Ian dan Chiffon yang telah menemani William ke Mystic duduk di punggungnya. Chiffon menatap William dengan mata berbinar, sementara Ian memiliki ekspresi yang sama dengan Putri Sidoni. Jika memungkinkan, mereka ingin berpura-pura bahwa half-elf yang tampan itu adalah orang asing dan tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. "Bergabunglah dengan Sidoni dan tunggu aku menyelesaikan ini, Chiffon," kata William sambil menepuk kepala gadis berambut merah muda itu. "Jaga dia untukku, Ian." Oke." Keduanya meninggalkan arena sambil berjalan bergandengan tangan dan menuju ke arah putri cantik yang sudah melambaikan tangan ke arah mereka. Setelah menatap kedua kekasihnya selama beberapa detik, William kemudian mengalihkan perhatiannya ke Rebecca yang sudah berhasil menenangkan diri. "Lama tidak berjumpa," kata William sambil tersenyum. "Kau menjadi lebih cantik." Rebecca tersenyum. "Memang, sudah lama. Kau menjadi agak tampan. Bagaimana kalau kita mulai?" "Oke." William dan Rebecca melepaskan kekuatan sihir mereka pada saat yang sama, mengirimkan hembusan angin yang berhembus ke segala arah. Keduanya telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun dan, sekarang, semua keluhan mereka akhirnya akan dituntaskan di puncak Sekte Misti. "Aku tidak menyangka kau memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir," kata Rebecca saat kekuatan sihirnya yang dahsyat beradu dengan kekuatan sihir William. William tersenyum sambil menyilangkan tangan di dada. "Ada banyak hal yang tidak kau ketahui tentangku." "Yah, kau tidak salah." "Benar." Keduanya sekali lagi meningkatkan kekuatan sihir mereka. Suara yang mirip dengan sesuatu yang retak menyebar di seluruh arena saat kedua kekuatan sihir mereka mencoba untuk saling mengalahkan. Tiba-tiba, keduanya melangkah maju dan menghilang dari tempat mereka berdiri. Suara kristal yang pecah bergema di udara saat keduanya bertarung satu sama lain, menggunakan senjata yang terbuat dari es. Setiap kali beradu, senjata mereka akan hancur. Setiap kali terjadi pertukaran,
ledakan lain akan terjadi. Mata Eleanor membelalak kaget karena dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Sang gembala sebenarnya menggunakan sihir es, dan dari kelihatannya, dia ahli dalam menggunakan kekuatannya. Saat itu, ketika dia masih berada di kerajaan Helan, William tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia dapat menggunakan sihir es. Bahkan ketika ia bertarung melawan Kingsley dan menang, ia tidak pernah menunjukkan penguasaan sihir seperti ini. Lady Miriam, orang yang telah menderita penghinaan di tangan William, sama terkejutnya dengan pemandangan di depannya. Ia mengira bahwa remaja berambut merah itu telah berhasil menyelesaikan lantai 51 sebagai seorang pejuang, dan bukan sebagai seorang penyihir. Ia bahkan mengira bahwa seseorang menyamar sebagai William untuk bertempur menggantikannya. Thea, yang memperhatikan pertempuran itu dengan saksama, mengerutkan kening. Menurut informasi yang ia kumpulkan dari Eleanor dan Lady Miriam, William tidak memiliki ketertarikan apapun dengan sihir. Karena memang begitu, ia hanya bisa berpikir bahwa half-elf itu mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Namun, orang yang paling terkejut dari semuanya adalah Lawrence. Si rubah tua Griffith telah menggunakan sihirnya untuk menilai William selama kunjungannya ke Lon. Sebagai seorang Archmage, kepekaannya terhadap sihir lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Selama waktu itu, ia tidak merasakan kekuatan sihir apapun di dalam tubuh William. Bahkan jika anak laki-laki itu menyembunyikan bakat ini, Lawrence pasti bisa menemukannya karena kemampuannya yang luar biasa. Kau, jelaskan ini padaku, Lawrence melotot ke arah James. Bagaimana cucumu bisa menggunakan sihir? James melirik ke arah rubah tua yang urat-uratnya hampir keluar dari kepalanya. Apa yang perlu dijelaskan? Tanya James balik. William adalah cucuku. Tentu saja, dia sama berbakatnya denganku. Menggunakan sihir semudah bernapas baginya. Saat dia berusia 10 tahun, dia membunuh binatang milenium menggunakan sihir es. Semua orang yang duduk di dekat James ingin menenggelamkannya dalam ludah. Mereka sama sekali mengabaikan pernyataan lelaki tua itu tentang William yang sama hebatnya dengan dia, karena menyombongkan diri adalah sifat alami James. Namun, bahkan jika kau mengalahkan mereka dengan konyol, mereka tidak akan pernah percaya bahwa seorang anak berusia 10 tahun mampu membunuh binatang milenium menggunakan sihir es. Mereka bukan anak kecil yang bisa ditipu dengan mudah. Tidak mungkin. Apakah Anda pikir saya anak yang mudah tertipu? Lawrence ingin menamparkan James karena marah karena dia mengira orang tua itu bercanda dengannya. James mengangkat bahu sambil mengalihkan perhatiannya kembali ke pertempuran yang sedang terjadi di arena. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda, jawab James. Terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Saya tidak akan kehilangan tidur karena sesuatu yang sepele. Dia adalah cucu saya, jadi wajar saja jika dia menjadi luar biasa. William dan Rebecca sama-sama mundur selangkah dan menjauhkan diri dari satu sama lain. Setelah bertarung dalam jarak dekat, half-elf itu terkejut karena lawannya juga ahli dalam pertarungan jarak dekat. Tidak semua penyihir bisa melakukan ini. Ini berarti Rebecca telah menjalani pelatihan ekstensif baik dalam kemampuan sihir maupun jarak dekatnya. Rebecca melambaikan tangannya secara bersamaan dan ratusan pecahan es terbang ke arah William. Half-elf itu tidak bergerak untuk menghindari serangan Rebecca dan hanya menghentakkan kaki kanannya. Tiba-tiba, beberapa pilar es yang membentuk segitiga muncul di depannya, menangkis pecahan es dan membuatnya memantul dari dinding esnya yang telah ditingkatkan. Elliot dan Conan telah terbang keluar arena dan bertindak sebagai penonton. William telah mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan 1 lawan 1, jadi mereka tidak diizinkan untuk ikut campur. Setelah rentetan es Rebecca kehilangan kekuatannya, William menghentakkan kaki kirinya ke tanah dan beberapa pecahan es menonjol di tanah, menyerbu ke arah lawannya. Pecahan-pecahan ini tingginya lebih dari 2 meter, dan tampak sangat tajam dan mematikan. Rebecca melompat ke atas dan berputar di udara, menciptakan tornado es. Ia menyerap pecahan es dan melemparkannya ke berbagai arah. Tentu saja, penghalang pelindung arena diaktifkan, mencegah serangan mereka melukai orang-orang yang menonton pertempuran sambil makan dan minum. Bagi sebagian besar tamu, inilah alasan mengapa mereka mengunjungi Mystisek. Itu semua hanya hiburan, dan cara untuk mengukur kekuatan William secara keseluruhan. Mereka ingin melihat kekuatan yang memungkinkannya menaklukkan Devil's Floor dan membuka era baru bagi umat manusia. Mata permaisuri Andraste tidak pernah lepas dari William. Ia membedah setiap gerakannya,
penggunaan kekuatan sihirnya, dan bahkan napasnya. Saat pertarungan berlangsung, dia semakin menyukai half-elf itu karena cara bertarungnya sangat luar biasa untuk usianya. Hanya sedikit orang yang bisa mencapai penguasaan seperti itu, tetapi dia tahu bahwa kedua petarung itu masih belum menggunakan kartu truf mereka. Aku yakin pemanasan ini akan segera berakhir, gumam Permaisuri Andraste sambil melirik putrinya, Lilith, yang juga memperhatikan William dengan saksama. Dia bahkan tidak melihat Rebecca sekalipun saat pertarungan dimulai. Ephemera dan kedua temannya mengobrol santai saat pertarungan berlangsung. Bagi mereka, ini bukan masalah besar, terutama bagi Ephemera. Sebagai salah satu virtues yang mengkhususkan diri dalam pertarungan, satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah kedua petarung itu akan bertarung dengan niat untuk membunuh. Sangat mudah baginya untuk mengatakan bahwa tidak satu pun dari kedua petarung itu menunjukkan niat membunuh terhadap satu sama lain. Di matanya, keduanya hanya bermain rumah-rumahan, dan itu sama sekali tidak mengasyikkan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya. Dia mengumpulkan sedikit energi magisnya di tangannya, saat dia melihat pertarungan yang sedang berlangsung di kejauhan. Tepat saat dia hendak ikut campur dalam pertarungan itu, dia merasakan sakit yang menyengat di tangannya, yang hampir membuatnya berteriak keras. Lihat saja, seorang gadis kecil dengan sayap seperti peri melayang di depan wajahnya dengan lengan disilangkan di dadanya. Muridku sedang bertarung. Jika kau tidak ingin aku menghancurkan wajahmu, lebih baik kau menjaga tanganmu di tempat yang benar. Guru ke-6 William, Chloe, menatap Ephemera seperti hama yang menyebalkan. Dia baru saja tiba di perjamuan, dan tepat pada waktunya untuk melihat pertarungan itu. Namun, ketika dia merasakan fluktuasi halus yang berkumpul di tangan Ephemera, dia tahu bahwa gadis dengan rambut ungu panjang itu berencana untuk melakukan trik kotor terhadap muridnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia biarkan terjadi, jadi dia segera menamparkan tangannya, yang membuat Ephemera berteriak kesakitan. Kakau, kata Ephemera dengan gigi terkatup. Dia pernah bertemu Chloe di masa lalu, dan tahu betapa menakutkannya makhluk kecil yang dikenalnya ini. Bahkan orang yang sombong seperti dia tidak akan berani melawan raksasa kecil yang suka menghancurkan perabotan dan wajah orang-orang ini.